Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini renungan firman Tuhan akan mengangkat tema Selingkuh itu indah. Dan nas firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayat ke-8, demikian firman Tuhan, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara soal selingkuh, yang pertama kali muncul dalam pikiran saudara itu apa? Apakah saudara lantas marah, galau, tidak suka, terkejut, atau biasa-biasa saja? Dulu orang kalau mendengar istilah selingkuh, pasti akan merasa risih untuk menyebutkannya. Tetapi sekarang orang sering membicarakannya. Perselingkuhan itu bukan lagi sebuah rahasia, karena banyak sekali dilakukan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Berdasarkan nas firman Tuhan yang kita baca di kesempatan pagi hari ini, bagi saya pribadi, kata yang paling tepat menggambarkan perselingkuhan ialah seperti akhir dari nas pembacaan kita di pagi hari ini. Hai kamu yang mendua hati. Yakobus 1 ayat 8 pun berkata, orang yang mendua hati itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Di dalam perselingkuhan, orang tidak menjadi dirinya sendiri. Ia hidup di dalam kebohongan demi kebohongan, dusta demi dusta. Tetapi ingatlah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya juga kita menyembunyikan bangkai, nanti busuknya itu pasti akan tercium juga. Jadi selihai-lihainya atau sejago-jagonya saudara menyimpan hubungan perselingkuhan saudara, cepat atau lambat nanti Tuhan akan singkapkan. Tetapi kalau Tuhan menyingkapkan perselingkuhan dan borok saudara, dalam pandangan mata saya, itu semua baik. Walaupun itu tidak enak untuk dialami, memalukan, bahkan itu bisa tersebar luas yang membuat reputasi saudara jadi tercoreng. Tetapi itu adalah harga yang harus saudara bayar. Itu adalah bentuk hajaran Tuhan. Dengan harapan saudara malu dan insaf. Kemudian saudara bertobat dan meninggalkan cara hidup yang seperti itu. Itu kalau saudara bijak loh ya. Tetapi kalau saudara bebal, artinya saudara bodoh plus keras kepala, tegar tengkuk, saudara pasti tidak akan pernah mau bertobat dan akan terus-terusan melakukannya. Tidak ada kata yang paling tepat untuk menggambarkan situasi seperti ini selain daripada hati saudara sudah dingin akan kasih Tuhan, sehingga saudara tidak pernah sadar akan teguran Roh Kudus di dalam hidup saudara. Di beberapa renungan kemarin sudah kami sampaikan bahwa ketika kita tidak mau mendengarkan teguran lembut dari Roh Kudus, Ia akan menegur kita secara keras melalui nabinya atau melalui penyingkapan bagaimana Tuhan membongkar rahasia busuk saudara sehingga saudara dipermalukan. Tapi kalau saudara masih tetap keras kepala dan tetap memelihara kebiasaan buruk itu, saudara pasti akan ketemu pedangnya Tuhan, penghukuman yang lebih berat sekali. Kemudian perselingkuhan juga identik dengan kata cabul atau berzinah yang dibenci oleh Tuhan tentunya. Sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-16 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging." Jadi saudaraku, ketika kehidupan perselingkuhan kita sudah sangat jauh sampai kepada hubungan layaknya suami istri, yang ada ialah keterikatan. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Ini adalah tamparan keras untuk lembaga pernikahan. Bagaimana percabulan itu sangat mencoreng pernikahan kudus. Apakah Tuhan membenci perselingkuhan? Jelas. Nah, beberapa tahun yang lalu ada sebuah hasil survei yang menghebohkan Indonesia. Sedemikian hebohnya sampai bertahun-tahun kemudian hasil survei ini masih menjadi bahan perbincangan. Survei ini menyebutkan bahwa 2 dari 3 laki-laki di Jakarta itu berselingkuh. Nah, bagaimana dengan perempuan? Sayangnya masih belum ada survei yang sejenis ini bagi kaum hawa ya. Kita bisa saja setuju atau berkeberatan dengan hasil survei ini. Namun, fakta berbicara bukankah pada masa kini,
kita kerap mendengar berita tentang perselingkuhan, mulai dari perselingkuhan pejabat, selebriti, rekan kerja, bahkan mungkin akhirnya pasangan kita sendiri, bahkan rohaniwan atau para pendeta. Perselingkuhan ini dianggap biasa, walaupun sebenarnya sangat-sangat meninggalkan luka yang dalam. Amsal 6 ayat 32 berkata, "Siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri." Amsal ini mengingatkan kita bahwa pelaku perselingkuhan bukanlah seorang yang pemberani, melainkan orang yang tidak berakal budi, orang yang tidak punya otak, orang yang tidak berpikir panjang, tidak mempedulikan perasaan pasangan. Perselingkuhan itu terjadi ketika seorang tidak mampu mengendalikan diri, hawa nafsunya, dan tak lagi berakal budi. Selingkuh itu indah, apa memang benar? Selingkuh itu nikmat, begitu kata para pelakunya. Tetapi mari kita renungkan, seberapa besar sih harga dari kenikmatan itu? Apakah harga kenikmatan itu sepadan dengan hancurnya masa depan rumah tangga saudara? Belum lagi apabila Anda memiliki anak-anak, jelas anak-anak saudara akan terluka. Lebih-lebih kalau perselingkuhan itu memicu yang namanya perceraian. Saya banyak kali melihat begitu banyak anak hancur oleh karena orang tuanya yang egois, masa depan anaknya digadaikan. Tidak ada perselingkuhan yang tidak terbongkar, saudara. Tidak ada perselingkuhan yang tidak merusak diri sendiri. Tidak ada perselingkuhan yang lepas dari hukuman Tuhan. Jadi berhentilah berselingkuh dan mulailah belajar mencintai pasangan kita dengan segala ketidaksempurnaannya. Hidup itu berproses hari demi hari. Kita akan diajar bahwa cinta itu tidak hanya sekedar at the first sight, tidak hanya sekedar pada pandangan pertama, tetapi semakin hari cinta itu akan tumbuh di dalam rumah tangga yang sehat, yang takut akan Tuhan. Tidak ada pribadi yang sempurna. Oleh sebab itu, mari kita mengasihi dengan cara yang sempurna. Kasih Tuhan yang sempurna itu yang akan mengajari kita bagaimana cara mencintai pasangan kita dengan sempurna. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, karena kami memiliki kecenderungan hati yang menyukai akan perselingkuhan, hati yang tidak setia. Hati kami jahat dan busuk Tuhan, kami akui itu di hadapan-Mu. Ajar kami Bapa, untuk kami boleh menjauhi kehidupan yang seperti itu. Kami menyadari kelemahan kami di situ, tolong kami, agar kami boleh keluar dari kehidupan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Berkati rumah tangga Kristen, berikan mereka hati yang limpah dengan kasih, sehingga di dalam setiap hubungan rumah tangga, kasih Tuhan yang akan menjadi pemersatu, yang membuat kami boleh saling menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman yang sudah kita dengarkan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih dan karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.